Hello everybody, untuk semua anak didik kami. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu buku paket pekerjaan dasar otomotif yang bab 3 mengenai klasifikasi SST, Special Service Tools. Anak didik kami, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SST, Special Service Tools. Yang pertama, tang ring piston ini. Kemudian ini pistonnya, dan ini adalah ring piston yang akan kita masukkan ke dalam piston tersebut. Nah, caranya adalah ini ring pistonnya kita masukkan ke dalam tang ini, kemudian ujungnya dibuka dan dikembangkan seperti ini. Perlu diperhatikan pada saat menggunakan tang ini tidak boleh ditekan terlalu kuat supaya ring piston ini tidak patah. Kemudian setelah mengembang seperti ini, kita masukkan ke dalam piston tersebut seperti ini. Nah, kemudian setelah terpasang dengan rapi, baru dilepas sehingga ring pistonnya sudah terpasang dengan rapi ke dalam piston tersebut. Dan perlu diperhatikan untuk anak didik kami, pada saat kita mau melepas ring piston dari piston ini juga dengan menggunakan alat yang sama, yaitu tang ring piston ini. Tetapi posisinya dibuat menjadi terbalik. Maka kalau kita mau melepas adalah dibuat seperti ini. Kalau mau lepas, oke, kemudian dikembangkan dan bisa ditarik kembali. Nah, pada saat mau dipasang, maka ini akan kita buat posisi terbalik seperti ini. Nah, kalau piston ini mau kita pasang ke dalam blok silinder atau blok mesin, dia akan nyangkut karena adanya ring piston ini yang mengembang atau diameternya lebih besar dari piston. Maka bagaimana caranya? Kita menggunakan yang disebut dengan SST yang kedua, yaitu adalah ring kompres piston ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah ini ada kunci L-nya, dimasukkan di sini, kemudian ini ada tombolnya, ini ditekan seperti ini, baru diputar sedikit. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam piston seperti ini, dimasukkan ke dalam piston. Setelah masuk, kemudian diputar serapat mungkin, diputar, dikunci terus sampai benar-benar ring pistonnya dalam keadaan terjepit atau rapat dengan dinding piston tersebut. Dan perlu diperhatikan, harus hati-hati menggunakan ring kompres ini karena ini permukaannya tajam, bisa melukai. Sekarang bagaimana cara memasang piston ini ke dalam blok silinder tersebut? Mari saksikan berikutnya. Oke, kita lanjutkan anak didik kami. Sekarang kita akan memasukkan piston ini ke dalam blok silinder atau ke dalam blok mesin. Yang pertama ini semua harus kita buka dulu. Ini head silinder atau kepala silindernya kita lepas. Nah, kemudian ini piston akan kita pasang ke dalam blok mesin. Caranya seperti ini. Setelah dipas, kemudian bagian permukaan daripada piston akan kita ketok dengan menggunakan gagang palu karet seperti ini. Oke, setelah piston terpasang ke dalam, maka ring kompres ini bisa kita cabut dan piston sudah bisa masuk ke dalam blok silinder. Demikian anak didik kami cara menggunakan tang kompres dan juga ring kompres. Baiklah anak didik kami, Bapak lanjutkan. Yang SST berikutnya adalah ini alat yang kita gunakan untuk melepas dan memasang filter oil atau saringan oli yang digunakan pada mesin. Sekarang bagaimana cara menggunakannya? Mari saksikan.
Oke, untuk anak didik kami, di sini Bapak akan menjelaskan SST yang berikutnya adalah alat untuk membuka saringan oli atau filter oil. Nah, di sini kalau kita lihat ukurannya ini adalah besar dan ini bisa diperkecil sesuai dengan ukuran daripada filter oil yang ada digunakan di kendaraan atau di mobil. Oke, maka di sini akan kita cocokkan. Dimasukkan seperti ini, kemudian diputar. Kalau ini mau melepas, maka kita putar ke arah sebelah kiri seperti ini. Baru kita menggunakan kunci ring ukuran 21 seperti ini, diputar terus sampai dia lepas. Nah, kemudian setelah filter oil sudah longgar, kita bisa lepas dengan menggunakan atau diputar dengan menggunakan tangan seperti ini. Nah, ini sudah terlepas saringan oli. Nah, kemudian bagaimana cara memasangnya? Cara memasang juga dilakukan dengan hal yang sama. Ini kita pasang, masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita kunci dengan menggunakan SST ini. Nah, ini untuk memasang diputar ke arah sebelah kanan. Ini diputar seperti ini. Oke. Demikian untuk anak didik kami bagaimana cara melepas dan memasang filter oil pada kendaraan. Gampang kan? Oke, anak didik kami, yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SST yang berikutnya. Yang ini adalah yang disebut dengan universal puller. Pada prinsipnya ini digunakan untuk melepas atau mencabut puli dari poros engkol, ataupun bisa digunakan untuk mencabut puli alternator, atau juga bisa digunakan untuk mencabut atau melepas bearing. Jadi tergantung daripada komponen yang akan dilepas. Nah, bagaimana cara menggunakan alat ini? Ini bisa kita sesuaikan dengan komponen yang akan dilepas, karena ukurannya ini bisa diubah, bisa dia diperpendek ataupun bisa diperpanjang. Oke, sekarang Bapak akan tunjukkan cara menggunakan atau melepasnya. Mari saksikan. Baiklah, anak didik kami, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SST ini pada komponen yaitu alternator. Di sini kita akan melepas yang disebut dengan bearing atau lahar yang ada pada alternator. Maka untuk itu kita membutuhkan alat bantu yaitu yang disebut dengan ragum. Yang pertama, benda kerja ini kita jepit. Kita jepit di ragum supaya pada saat nanti mau dilepas bearingnya bisa dengan gampang. Oke, kemudian kita gunakan alatnya. Ini pertama kita longgarkan dulu seperti ini. Nah, kemudian ketiga kakinya ini atau armnya disatukan seperti ini. Kemudian kita putar. Yang pertama boleh diputar sekuat tangan dulu untuk mengikat. Nah, selanjutnya kita menggunakan kunci ring. Untuk ini ukuran 17. Nah, kemudian kita putar seperti ini sampai nanti bearingnya ini bisa terlepas. Oke. Diputar terus sampai bearing ini terangkat. Oke, nah di sini untuk anak didik kami bisa kita lihat bahwa bearing dari alternator ini sudah dapat kita lepas dengan menggunakan SST ini. Gampang dan mudah kan? Selanjutnya untuk anak didik kami, di tangan Bapak ini sudah ada alat. Mungkin anak didik kami sudah ada pernah menggunakan ini.
ini adalah alat yang bisa dikatakan SST dan juga multifungsi. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk membuka ataupun melepas filter oil atau saringan oli tadi dengan cara seperti ini. Ya, ini dijepit, dilonggarkan. Nah, kemudian dijepit begini, dikunci, baru diputar untuk melepas dan memasang filter oil. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan bagaimana kita cara melepas baut atau mur daripada puli alternator ini. Yang pertama, alternatornya kita jepit di ragum dengan tujuan supaya mudah untuk dilepas. Oke. Nah, berikutnya kita menggunakan SST kunci filter oil ini untuk melepas puli. Nah, jadi caranya ini kita masukkan seperti ini, kemudian diputar, kita ikat dengan tujuan supaya puli ini tidak berputar, sehingga murnya bisa dilepas seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan kunci shock ataupun kunci ring. Nah, pada saat ini Bapak akan menggunakan kunci shock, yaitu ukuran 23 nih. Nah, caranya adalah kalau kita putar ini kunci, maka ini juga pulinya akan ikut berputar. Nah, maka untuk itu ini perlu ditahan dan kuncinya diputar seperti ini. Oke, nih. Oke. Nah, kemudian setelah murnya dilepas, maka alat ini juga bisa kita lepas untuk melepaskan SST-nya, atau bisa langsung diangkat pulinya, dilepas seperti ini. Maka puli alternator tersebut sudah bisa dilepas. Hello everybody, kepada diri kami kembali Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan hidrometer untuk mengukur berat jenis elektrolit baterai. Ya, nah di sini Bapak sudah siapkan aki atau akumulator atau baterai basah. Nah, di sini dengan GS Astra. Ini Bapak bukan jualan ya, jadi jangan diinikan merek ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, tabung gelas daripada hidrometer ini kita bersihkan bagian luar, juga karetnya. Nih, kemudian kita buka akinya, tutupnya seperti ini. Nah, hidrometernya kita masukkan ke dalam dengan posisi tegak lurus seperti ini. Kemudian bagian atasnya ini kita pencet sekali, kita tekan begini dalam, kemudian dilepas sampai elektrolit baterainya kesedot oleh hidrometernya. Oke. Nah, kemudian kita melihat hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh pelampung yang ada di dalam hidrometer tersebut ini. Nah, kalau dia menunjukkan warna merah, berarti ini baterai sudah harus di-charge atau di-charger. Demikian. Nah, untuk mengeluarkan atau mengosongkan air aki atau elektrolit baterai dari hidrometer ini, maka ini hidrometernya kita angkat supaya tidak menyentuh permukaan daripada elektrolit baterai yang ada di dalam sel ini, di dalam baterainya. Kemudian kita pencet seperti ini sampai elektrolit baterai yang ada di dalam hidrometer ini habis keluar, kemudian kita lepas. Demikian cara menggunakan hidrometer tersebut. Nah, untuk keselamatan kerja daripada pengukuran elektrolit baterai, kalau elektrolit baterai ini terkena mata atau terkena kulit yang alergi, maka harus segera dibersihkan dengan menggunakan air bersih dan juga memakai sabun. Dan kemudian ini
hidrometer tidak boleh digoyang-goyang seperti ini untuk mencegah supaya pelampung yang ada di dalam tidak pecah. Demikian cara menggunakan hidrometer untuk mengukur elektrolit baterai. Selamat mencoba. Baiklah anak didik kami, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara melepas katup dari kepala silinder. Nanti kalau sudah pegasnya ini kita lepas, maka katupnya bisa kita tarik seperti ini. Oke. Nah, maka alat yang kita gunakan adalah ini, yaitu kompres katup. Nah, caranya bagaimana? Bisa kita lihat seperti ini. Bagian ujung ini ditempelkan di permukaan katup di sini. Oke. Nah, kemudian ini kita tekan. Oke, seperti ini. Kita paskan kunci C. Kemudian diputar. Nah, kita putar terus sampai dia benar-benar menekan pegas ini. Oke. Seperti ini. Pengunci untuk batang katupnya kita lepas. Kemudian ini setelah ini kita cabut, ini kita angkat, lepas seperti ini, maka pegasnya sudah terlepas. Pegas katupnya terlepas, tinggal katupnya kita bisa keluarkan dan dicabut seperti ini. Demikian cara menggunakan SST. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara memasang kembali katup ini ke dalam kepala silindernya dengan menggunakan alat SST Valve Spring Compress. Yang pertama, katup ini kita masukkan ke posisi semula seperti ini. Kemudian kita masukkan pegasnya. Nah, baru dipasang alat SST-nya seperti ini. Ya, ini kita pasang SST-nya seperti ini. Diputar terus sampai pegasnya ditekan. Pegas tekan. Oke, selanjutnya kita pasang mengikat ini. Oke, kalau sudah terpasang baru ini kita tarik. Nah, kemudian pegasnya sudah terpasang kembali. Demikian cara menggunakan SST untuk melepas dan memasang katup. Selamat mencoba. Selanjutnya untuk anak didik kami, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan yang disebut dengan kunci momen. Fungsinya kunci momen ini adalah supaya semua kekuatan baut yang ada di dalam kepala silinder atau yang lebih dari satu baut semuanya sama. Maka untuk itu di sini perlu anak didik kami perhatikan bahwa di sini ada tanda panah.
Kemudian di sini juga ada tanda panah. Nah, kita harus menyesuaikan tanda panah untuk mengunci dan membuka baut tersebut. Itu yang pertama. Yang berikutnya yang kedua, untuk menyetel berapa kilo yang harus kita buat untuk kekuatan dari baut tersebut, maka ini ditarik seperti ini, kemudian diputar sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh pabrik pembuat daripada mesin tersebut. Nah, di sini Bapak akan membuat untuk kekuatan baut ini adalah sebesar 5 kilo. Maka ini kita putar sampai ujung dari handle-nya ini atau gagangnya ini menunjukkan ke angka 5. Seperti ini. Di sini nih. Putar sampai dia ke angka 5. Nah, ini sudah di angka 5 kilo. Kemudian setelah itu ini kita tutup. Baru dipasang. Dan kemudian nanti pada saat kita mengunci, kalau sudah terdengar bunyi, berarti itu kekuatannya sudah sesuai dengan yang ditentukan di kunci ini. Seperti itu. Berarti ini sudah mencapai kekuatan 5 kilo. Ada suara bunyi. Kemudian kita pindah ke baut yang berikutnya. Kalau sudah bunyi, berarti tidak lagi diteruskan. Demikian untuk anak didik kami cara menggunakan SST kunci momen. Sangat mudah kan? Sekian dan terima kasih. Demikianlah untuk anak didik kami, Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan SST atau Special Service Tools. Untuk anak didik kami, boleh menyimak dari setiap video atau setiap alat yang Bapak gunakan, kemudian menuliskan nama komponennya dan cara menggunakan alat tersebut. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan selamat belajar.